Nah, betul sekali. Banyak yang bilang komunikasi itu soal bicara saja, padahal ada juga tentang perencanaan. Nah, Wah, baik. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, siapa di sini yang merasa di organisasinya masih kurang komunikasinya, yang tidak efektif? Oh, ternyata baik juga ya. Makanya penting banget punya perencanaan komunikasi yang matang. Jadi, apakah itu perencanaan komunikasi itu? Perencanaan komunikasi adalah proses mengatur strategi komunikasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Dan jangan lupa juga kebijakan komunikasi itu seperti aturan mainnya supaya semua pesan yang disampaikan tetap konsisten. Nah, oke. Langkah pertama dalam perencanaan komunikasi adalah menentukan tujuan. Misalnya, apa yang ingin dicapai di organisasi kita. lalu kita harus juga tahu siapa sih target audiens. Apakah remaja, orang tua, atau profesional yang muda. Nah, setelah itu kita susun pesan inti yang ingin disampaikan, susun dengan pesan yang jelas dan mudah dipahami. Dan jangan lupa pilih media komunikasi yang sesuai. Ayo bisa lewat media sosial, email, bahkan tatap muka. Nah, kalau sudah, baru deh kita selesaikan dari situ. Baru kita mengatur siapa yang penanggung jawabnya. Nah, dan terakhir, evaluasi apakah pesan kita sudah sampai dan dipahami dengan baik. Jika belum, berarti kita harus ada perbaikan di rencana komunikasi kita berikutnya. Misalnya, kalau kita mau kampanye tentang pentingnya hemat energi di sekolah, siapa kira-kira targetnya? Pastinya sesuai dengan guru targetnya. Nah, pesan intinya seperti hemat energi, selamatkan bumi. Media kan bisa lewat poster, pengumuman, dan bisa di media sosial sekolah. Jadwalnya itu setiap awal bulan ada pengumuman khususnya. Dan setelah sebulan kita cek apakah konsumsi listrik turun. Kalau iya, berarti komunikasi kita berhasil. Nah, itu tadi gambaran yang telah disebutkan tentang perencanaan komunikasi. Kebijakan komunikasi juga penting untuk menjaga konsistensitas. Setelah ini, mari kita lihat contoh penerapan komunikasi di luar ruangan. Di luar ruangan, komunikasi juga harus berencana. Apalagi kalau melakukan banyak orang. Nah, bisa saat mengadakan bakti sosial. Nah, kita perlu koordinasi yang lebih jelas. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berkomunikasi? Dan jangan lupa pastikan semua anggota tahu aturan komunikasi yang sudah kita sepakati. Oke, kita simulasi dulu ya. Misalnya, kita mau mengedukasikan masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Pertama, tentukan pesan, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Dua, kita siapkan alat peraga dan materi edukasi. Ketiga, siapa yang bicara ke warga? Siapa yang Nah, keempat itu dokumentasikan untuk pertanggungjawaban di organisasi kita. Yang kelima, setelah aksi evaluasi, apakah masyarakat lebih sadar kebersihan? Selanjutnya, kita buat laporan hasil kegiatan dan rekomendasi untuk aksi berikutnya. Jadi, baik di dalam maupun di luar ruangan, perencanaan dan kebijakan komunikasi itu sangat penting. Tanpa perencanaan, komunikasi bisa jadi tidak terarah dan pesan itu tidak akan sampai. Nah, tanpa kebijakan,